Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ibu-ibu, bapak-bapak, serta pemirsa yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa kembali untuk kultum di bulan Ramadan ini. Apa yang akan saya sampaikan adalah yang banyak sekali pertanyaan yang masuk kepada saya, yaitu tentang memaafkan kesalahan orang. Ibu-ibu, bapak-bapak, serta pemirsa yang saya sayangi, dalam Ali Imran surat 133 sampai 134 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratim min rabbikum wa jannatin arduha sama wa wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fisara iwadara iwal kadiminal goido wal afina aninas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul adzim. Di dalam surat Ali Imran ayat 133 yang artinya, dan bersegeralah kamu ke dalam ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu 1. Orang yang menafkahkan hartanya di waktu lapang maupun sempit, orang yang menahan amarahnya, dan orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Ibu, bapak, serta pemirsa yang saya hormati, bahwa sesungguhnya kalau kita merasa punya dosa atau mempunyai kesalahan kepada Allah, jangan ditunda untuk segera memohon ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Dan kita berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Untuk yang kedua, yaitu tanda-tanda atau yang seperti apakah orang yang bertakwa. Nomor 1, menafkahkan hartanya di waktu lapang maupun sempit. Ibu, bapak, serta pemirsa, kalau kita kondisinya pas lapang, kita masih punya uang, kita masih cukup di dompet kita, itu kita memberinya sangat mudah. Kita bagikan yang membutuhkan, pada anak yatim, kepada orang yang miskin, pada musafir, dan lain sebagainya. Tapi kalau ketika kita pas di waktu sempit, di waktu sempit itu kita biasanya berpikirnya agak lebih panjang. Piye yo, duitku gerek 20.000 iki. Ning ada orang yang perlu banget saya bantu. Kira-kira bagaimana ini? Saya kasihkan yang 20.000 atau tidak usah gitu. Terkadang itu kita temui. Alhamdulillah, saya tidak bisa lupa, artinya bukan saya kemudian aku wis wani lho ngenai ketika kita pas sempit saya bisa, bukan seperti itu. Tapi ternyata Allah itu memberikan gantinya. Kalau ketika kita memberikan di waktu sempit, itu tidak ganti hari, tapi cash langsung dikasih balasan hari itu juga, cuma soal jam yang berbeda. Saya terharu sekali waktu itu, ada seorang musafir yang sangat kelaparan. Kok ya bertemunya dengan saya, padahal banyak orang di situ, tapi kok musafirnya waktu itu mendekat ke saya. Assalamualaikum ibu, wajahnya pucat sekali. Saya lapar ibu. Saya musafir dan ini surat dari polisi bahwa saya itu kehilangan dompet. Saya lapar ibu, saya tolong diberikan makan dan minum pada hari ini karena sudah sehari saya sudah tidak makan. Saya buka dompet saya tinggal 10.000. Saya berpikirnya lumayan lama,
Aku mau ning omah wis masak durung gitu. Tapi diulang lagi, musafir itu bilang, Bu, saya lapar. Ada satu hadis yang menyebutkan yang paling disukai oleh Allah adalah memberikan makan di saat orang itu lapar. Saya bismillah lah, akan saya kasihkan. Mas, bismillah, saya hanya punya uang ini dan saya kasihkan. Silakan untuk memberikan makanan ataupun minuman, insya Allah cukup. Itu tahun 2000-an. Wajahnya berseri, alhamdulillah, terima kasih Ibu. Dia kayaknya matur nuwun sangat. Kemudian itu menjelang luhur, kondur. Saya pulang di rumah dan waktu itu sudah harinya sama. Tapi di waktu menjelang maghrib ada seorang ibu sudah sepuh. Assalamualaikum, Mbak Sapta, saya dititipin dari anak saya yang di Jakarta. Katanya ini untuk Mbak Sapta, sebuah dompet yang bagus sekali. Ketika seorang ibu itu kondur, saya buka, saya ilang-iling, di situ ada uang 250.000 rupiah. Sama Masya Allah, lah aku mau ngenai 10.000 mau kayak musafir. Kok hanya jeda waktu jam, tidak berganti hari. Masya Allah, saya semakin yakin bahwa Allah, firman Allah tidak akan salah. Dan maha benar Allah dengan segala firman. Jadi kita jangan khawatir. Salah satu yang ciri orang bertakwa, memberikan nafkah di waktu lapang maupun sempit. Monggo kita coba kembali menafkahkan di waktu lapang maupun sempit. Kemudian ciri orang yang bertakwa lagi adalah menahan amarah. Menahan amarah itu suatu hal yang mangkel, sebel, mangkel kepingin bales. Oh tidak, di dalam Islam tidak ada soal menahan amarah dan kemudian wah iki aku semangkal tenan dan harus saya luapkan kemarahan ini. Tidak. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan ketika sesudah ayat di Ali Imran 134 itu di bawahnya lagi oleh Allah tambah dijelaskan bahwa termasuk orang tergolong bertakwa kalau memaafkan kesalahan orang lain. WA masuk di tempat saya berapa kali, seorang ibu biasanya, Bu Sapta Sati sudah memaafkan kesalahan teman saya itu, tapi kok Sati belum bisa melupakan kesalahan itu. Bagaimana, Bu Sapta? Karena ini mengganggu saya kalau saya tidak melupakan kesalahan itu, tapi saya memaafkan. Pertanyaan itu ada berapa yang masuk di tempat saya? Oh, berarti memaafkan kesalahan orang itu kadang-kadang bisa, tapi tidak bisa, belum bisa melupakan kesalahan orang itu. Saya bilang, ngaten Bu, menika proses, proses yang kita latih. Kita hapus kesalahan orang lain, kita ingat kebaikannya, dan ada doa. Robbana afrik alaina sobro wa tawaffana muslimin. Ya Allah, penuhilah dadaku ini penuh dengan kesabaran dan wafatkanlah aku dalam keadaan beriman atau beragama Islam. Robbana afrik alaina sobro. Terus dibaca. Dan beberapa waktu yang lalu ada seorang ibu, ketika saya mengisi pengajian, ibu itu tersenyum manis sekali karena apa? Ternyata sudah bisa maafkan kesalahan orang. Karena apa? Dengan baca terus Robbana afrik alaina sobro. Mohon pada Allah agar dipenuhi saja dengan kesabaran. Dan diwafatkan dalam keadaan Islam. Masya Allah, ibu-ibu, bapak-bapak, serta pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah, monggo kita terus agar level untuk bertakwa itu bisa kita capai dengan kita berpuasa di bulan Ramadan ini, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Mohon maaf dengan segala kesalahan, mudah-mudahan bermanfaat. Matur nuwun perhatian dan semuanya doanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.